Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti sungguh amat baik. Ya. Sekarang kita mau siapin hati kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan sekarang kita mau nyanyiin lagu apa nih Tante? mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat. Oke. Melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Tuhan kita sanggup melakukan segalanya ya Tante. Iya. Ya, sekarang kita mau menyanyikan lagu Allah Sanggup. Timbul
Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan siapkan hati kami supaya hati kami mau untuk ditabur oleh firman Tuhan dan firman ini berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, siapkan firman Tuhan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, di minggu ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang berjudul Allah menunjukkan kekalahan dan kemenangan, yang terambil dari 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 28 dan 27 ayat 1 sampai dengan 6. Oke, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu terkait dengan apa? Terkait dengan Daud dan Saul. Ya, terkait dengan Daud yang saat itu ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul. Tapi adik-adik di situ kita bisa lihat bahwa Daud tuh punya kesempatan bahkan 2 kali untuk menyentuh Saul. Tapi Daud tidak memilih untuk menyentuh Saul karena dia tahu Saul merupakan orang yang diurapi oleh Allah dan Tuhan itu punya cara lain untuk menyingkirkan Saul dari diri Daud gitu. Jadi Daud sama sekali tidak membunuh, bahkan menyentuh Saul pun tidak gitu ya, walaupun dia punya kesempatan. Nah, setelah itu memang Saul dan Daud ini berdamai, akan tetapi Daud masih ketakutan terhadap Saul sehingga dia memilih untuk bersembunyi di daerah orang Filistin pada saat itu. Nah, adik-adik, ketika Daud sudah bersembunyi di tempatnya orang Filistin yang dibawahi oleh namanya Raja Akis, namanya raja ya, raja orang Filistin tersebut namanya Raja Akis. Nah, memang pada saat itu orang-orang Filistin itu akan berperang maju dengan orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Nah, Raja Akis bilang gini, Daud, karena kamu sudah saya angkat jadi pengawal saya, jadi kamu harus ikut berperang melawan orang Israel. Sehingga Daud pun merasa, ya sudah saya harus ikut bersama dengan Raja Akis untuk melawan orang Israel. Nah, di lain waktu, di lain tempat, Raja Saul pun bersiap-siap menyiapkan diri dia bersama-sama orang-orang Israel, pasukan-pasukan Israel untuk melawan orang Filistin. Nah, mereka berkemah di suatu tempat ya, mungkin kalau kita bayangkan mungkin Saul di sebelah kanan beserta orang Israel, Filistin dan Raja Akis di sebelah kiri. Nah, ketika Raja Saul itu melihat orang-orang Filistin, ketakutanlah dia. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Muncul rasa ketakutan dan kayaknya aku gak bisa melawan orang Filistin. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan dan juga minta tolong para nabi untuk kira-kira apa nih yang harus saya lakukan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan sudah meninggalkan Saul karena Saul itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi Tuhan tidak menjawab apa yang didoakan oleh Saul. Tuhan tidak menjawab apapun apa yang harus dia lakukan. Bahkan melalui perantaraan nabi-nabi pun Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi kerinduan hati Saul. Karena Saul benar-benar bingung dan takut apa yang harus dia lakukan. Dan kalau dulu Saul bisa nanya nih sama Samuel sebagai perantara Tuhan ya untuk biasanya ngasih tahu apa yang harus Saul lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Samuel sudah meninggal, sekarang gak ada lagi yang bisa ditanyain. Akhirnya dia bingung, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Saul teringat dia memanggil pegawainya. Dia bilang gini, ayo coba kamu cari seorang perempuan yang bisa memanggil arwah. Waduh, apa yang akan dilakukan oleh Saul? Saul ingin tahu apa yang harus dilakukan dengan cara memanggil arwah. Mungkin adik-adik ini adalah perbuatan dosa yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Ketika kita mau minta pertolongan, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harusnya kita lakukan? Kita harusnya berdoa minta kepada sumber pertolongan satu-satunya yaitu Tuhan Yesus, bukan kepada arwah-arwah atau orang lain. Segala petunjuk ataupun apapun yang berasalnya bukan dari Tuhan itu adalah perbuatan dosa. Nah, ketika itu akhirnya si pegawai ini menemukan seorang perempuan yang memang bisa memanggil arwah. Akhirnya Raja Saul bersama dengan 2 orang pegawainya memutuskan untuk pergi ke rumah perempuan tersebut. Tapi Raja Saul ini menyamar karena dia tidak mau identitasnya sebagai raja itu diketahui oleh orang-orang. Ketika sampai di rumah perempuan tersebut, dia
bilang bahwa saya mau manggil arwah seseorang. Apa kamu bisa bantu? Perempuan ini bilang, aduh saya gak mau deh ngelakuin pekerjaan itu lagi. Karena sebelum-sebelumnya nih teman-teman saya yang lain yang melakukan hal tersebut itu dibunuh oleh Raja Saul. Jadi perempuan ini belum tahu kalau orang yang datang itu adalah Raja Saul gitu kan. Nah akhirnya Raja Saul bilang gini, tenang, kamu tidak akan dibunuh, saya tidak akan memberitahukan kepada siapapun terkait dengan hal ini. Akhirnya perempuan ini bilang, emangnya siapa nih arwah siapa yang akan pengen kamu panggil? Ternyata Saul bilang Samuel, jadi dia pengen Samuel itu ada dan dia mau tanya apa yang harus dia lakukan. Setelah itu ketika si perempuan ini mencoba untuk melakukan hal tersebut, dia berteriak ketakutan. Karena apa? Karena yang dia lihat adalah kuasa Tuhan. Kuasa ilahi dari Allah gitu ya. Dia lihat dan di situ pun diberitahu bahwa perempuan itu akhirnya mengetahui bahwa yang datang kepada dia adalah Saul gitu kan, Raja Saul tersebut. Nah setelah itu Saul bilang, apa yang kamu lihat? Perempuan itu bilang, yang aku lihat adalah kuasa Allah, kuasa ilahi itu yang datang. Aku melihat seorang laki-laki tua yang berselimutan jubah gitu, yang pakai jubah gitu. Nah setelah itu Raja Saul akhirnya menyadari bahwa itu adalah Samuel. Akhirnya dia sujud, dia menyembah gitu ya, dia takut karena akhirnya dia bisa melihat Samuel. Lalu Samuel menyampaikan sesuatu kepada Raja Saul. Mengapa kamu mengganggu aku? Mengapa kamu manggil aku? Adik-adik perlu diingat, kenapa Samuel bisa datang saat itu? Bukan karena perempuan tersebut yang memanggil arwah Samuel, bukan sama sekali. Tapi itu merupakan kuasa dari Tuhan Yesus, kuasa Allah sendiri. Memang itu sudah direncanakan Tuhan Yesus untuk dialami oleh Saul. Tuhan yang merencanakan hal tersebut. Jadi bukan karena perempuan tadi ya, tapi karena kuasa Allah yang turun atas kejadian tersebut. Akhirnya buat apa sih Tuhan ngasih akhirnya Samuel ditunjukkan lagi kepada Saul? Ternyata Samuel itu diutus Tuhan untuk memberitahukan hukuman atas ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul. Apa hukumannya? Ayo kita baca sama-sama dalam 1 Raja-Raja 28 ayat 16 sampai dengan 17. Kakak baca ya. Mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Wah, ternyata memang Tuhan akan menghukum Raja Saul beserta dengan orang Israel. Bahkan dikatakan bahwa besok Raja Saul dan anak-anaknya itu akan bersama-sama dengan Samuel. Artinya mereka akan mati, mereka akan meninggal. Nah, mendengar hal tersebut Saul sangat ketakutan. Dia tidak berdaya, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Karena Saul pun belum makan dari pagi ya, sehingga dia kayak rebah gitu, tergeletak, dia nggak punya tenaga apa-apa lagi. Saking dia ketakutannya mendengar kabar tersebut. Nah, sementara itu seorang perempuan tadi membantu Saul untuk bangun dan juga memberikan makan supaya dia ada kekuatan lagi. Nah, adik-adik, sementara itu orang-orang Filistin yang bersiap untuk melawan orang-orang Israel bersama Raja Akis tadi, ternyata orang-orang Filistin ini bilang, Raja jangan bawa Daud untuk berperang dengan orang Israel, karena kejadian-kejadian sebelumnya Daud ini justru yang mengalahkan orang-orang Filistin gitu kan. Seperti kita ingat ketika melawan Goliat gitu ya, memang Daud yang mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi dia bilang jangan sampai Daud ini ternyata malah mengkhianati gitu ya. Jadi jangan dibawa deh Daud, mendingan disuruh balik lagi aja. Nah, oke, karena itu Raja Akis bilang ya udah Daud, kamu nggak usah ikut berperang, kamu kembalilah ke tempat semula gitu ya, ke yang sebelumnya dia tempat bersembunyi di daerah orang Filistin. Nah, ternyata ketika Daud kembali
ke tempatnya tersebut, ternyata tempatnya tersebut sudah dijarah, sudah diporak-porandakan, sudah dihancurkan, semua barang-barangnya diambil, orang-orang perempuan dan anak-anak semuanya dibawa, disandra, diambil gitu ya. Jadi nggak bisa ketemu orang keluarganya sama orang-orang Amalek. Jadi wilayah tersebut sudah diporak-porandakan sama orang Amalek. Daud ketakutan kan karena dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara pada saat itu dia dikelilingi orang-orang yang mau melempari dia batu. Apa yang Daud lakukan? Daud lakukan akhirnya dia meminta tolong sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Aku harus berbuat seperti apa? Nah, inilah perbedaan antara Daud dan Saul. Ketika Saul tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia malah pergi ke seorang perempuan untuk memanggil arwah. Sedangkan Daud itu bertanya kepada Tuhan dan meminta, Tuhan kira-kira apa yang harus aku perbuat. Akhirnya Tuhan bilang, lawanlah, majulah karena Tuhan beserta dengan Daud. Ketika itu akhirnya Daud maju berperang dan sehingga orang-orang Amalek tersebut pergi gitu ya, terkalahkan oleh Daud. Dan bahkan orang-orang yang disandra tadi pun bisa kembali bersama-sama dengan Daud. Nah, itulah hebatnya kuasa Tuhan, karena Daud mengandalkan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, maka Daud mengalami kemenangan. Nah, adik-adik, sementara itu orang-orang Filistin, Daud udah selesai nih dengan kemenangannya ya. Orang-orang Filistin itu bergegas untuk melawan orang Israel. Sampailah tiba saatnya mereka berperang dan memang benar apa yang dikatakan oleh Samuel, bahwa orang-orang Israel semuanya mengalami kekalahan yang besar. Semuanya mati, semuanya meninggal. Bahkan anak-anaknya Saul pun meninggal, termasuk dengan Yonatan. Yonatan adalah sahabatnya dari Daud, anaknya Saul dan sahabatnya Daud. Dia juga meninggal, mengalami kekalahan atas peperangan tersebut. Saul saat itu terkena oleh panah gitu ya, terkena panah. Karena dia gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia melarikan diri. Tetapi karena dia merasa saya gak bisa buat apa-apa lagi. Dia pasti akan mati dan akan meninggal gitu ya adik-adik. Tapi dia gak mau sampai dia mati itu karena dibunuh oleh orang Filistin. Akhirnya dia bunuh diri, dia menancapkan pedangnya itu sendiri ke tubuhnya. Karena dia gak mau orang lain yang membunuh dia. Nah, terjadilah sesuai dengan apa yang Samuel bilang, bahwa Israel akan mengalami kekalahan dan Samuel beserta anak-anaknya orang Israel akan bersama-sama dengan Samuel, yaitu meninggal. Nah, itulah yang terjadi pada Saul ketika dia tidak mengandalkan Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Kekalahan yang dia alami adik-adik. Nah, mendengar hal itu, Daud mendengar kabar tersebut sungguh sangat sedih ya adik-adik, karena dia kehilangan saudaranya teman yang sudah dianggap saudaranya ya, sahabatnya itu Yonatan. Dia juga kehilangan Raja Saul, walaupun Raja Saul itu mungkin dulunya adalah suka mencari-cari Daud gitu ya, mau membunuh Daud, tapi Daud sayang kepada mereka semua. Dia berkabung, dia sedih dengan orang-orang di sekelilingnya, dia tetap berdoa kepada Tuhan terkait dengan hal tersebut. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa ketidaktaatan membuahkan hasil kekalahan, sedangkan ketaatan menghasilkan kemenangan. Kita bisa lihat dari contoh cerita Daud dan juga Saul yang udah kita dengar sebelumnya. Oleh karena itu adik-adik, ketika adik-adik tidak tahu apa yang harus diperbuat, ketika adik-adik mau minta pertolongan, datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pertolonganmu yang hidup. Oke adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalan terambil dari Mazmur 1 ayat 6. Yang berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajar kami untuk terus taat dan meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan yang hidup. Ketika kami membutuhkan sesuatu, ketika kami tidak tahu kami harus berbuat apa, biarlah kami terus bertanya kepada Engkau sebagai sumber jawaban kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bye-bye. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Dadah. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allahmu, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Bye-bye. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Dadah. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 4. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Terima kasih. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.